Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakimil azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ardi wa dabbara fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqtul jinna wal insa li ibadatihi. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita semua tidak terlepas dari qudrat, iradat dan inayahnya. Kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan dan kemampuan bisa melaksanakan sebagian ibadah dalam rangka mengisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui prosesi salat Jumat di Masjid Jamiatul Khair Perum Bojonggede Asri. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bisa melaksanakan sebagian ibadah yang mana alhamdulillah semoga dengan berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini menjadikan tanzurur rahmah wa tahsulul barakah, sebab turunan rahmat dan mendapatkan keberkahan, dihasilkan segala maksud yang baik kita, disampaikan cita-cita yang baik kita, tentunya semua ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para aulia Allah, para ulama dan seluruh umatnya, umat terdahulu, umat sekarang, umat masa-masa yang akan datang. Kita semua ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan, dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Karena kita yakin ketika kita bertakwa, berkesempatan untuk menggapai keselamatan, kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Karena orang yang bertakwa akan senantiasa waspada dan hati-hati, tidak terlena dalam kesehatan, tidak terlena dalam ilmu, tidak terlena dalam kedudukan,
dan tidak terlena dalam kepemimpinan. Karena orang yang bertakwa itu semua menyadari bahwa itu adalah inventaris atau hak guna pakai yang diinventarisir oleh kita, yang mana suatu saat akan diambil kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu, yang bertakwa akan mulia dengan ilmunya. Orang bodoh akan mulia dengan kebodohannya apabila orang bodoh tersebut bertakwa. Orang kaya akan mulia dengan kekayaannya apabila orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian, orang miskin bertakwa akan mulia dengan kemiskinannya, karena kemiskinan bukanlah kehendak sendiri, itulah kodrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bertakwa begitu mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, di manakah Allah menempatkan takwa?" Maka baginda Rasul menunjukkan jarinya ke sebelah kiri dadanya, yaitu at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, yaitu di dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ibadah apapun bentuknya, semua bermuara untuk menggapai pribadi yang bertakwa. Salat umpamanya, baik salat fardu ataupun salat sunat, itu membina hati agar senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam hadis qudsinya, "Iza jakartani syakartani." Barang siapa yang ingat kepadaku, baik pagi, siang, sore dan malam, syakartani, orang itu sedang bersyukur atas nikmatku. Karena kita tidak pernah meminta mata kita berkedip, telinga kita mendengar, hidung kita tidak mencium, tetapi itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baijana syaitani kaparatani, barang siapa yang menutup dirinya atas nikmatku, maka orang tersebut berarti telah kufur kepadaku. Maka dari itu, di antaranya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, zakat bukan sekedar menahan, zakat bukan sekedar mengeluarkan uang ataupun barang, tetapi sasarannya adalah melatih hati agar terhindar dari penyakit bahil. Maka dengan infak sodako, dengan kita berzakat, itu melatih diri kita supaya kita punya rasa sosial terhadap orang yang membutuhkan. Puasa, baik puasa di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah-sunnah yang lainnya, bukan sekedar menahan rasa lapar ataupun rasa haus, tetapi tujuannya adalah melatih rasa kita, perasaan kita, peduli terhadap orang lain yang sedang kelaparan karena tidak mampu untuk membeli makanan. Bagaimanakah rasanya ketika kita sedang lapar, ketika kita sedang haus, ketika kita sedang dahaga? Adakah rasa peduli terhadap sesama? Itu tadi, mereka menjadi fakir dan miskin bukannya kehendak sendiri, itulah kodrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga
Hadirin rahimakumullah, ibadah haji. Ibadah haji kita datang ke Tanah Suci Mekah, kita sholat di Masjidil Haram, kita bertawaf mengelilingi Baitullah, kita berziarah ke makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu semua? Melatih hati agar terhindar dari perasaan takabur. Seluruh rangkaian ibadah adalah proses tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Adalah pembersihan jiwa. Kita dengan rutin sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, diharapkan daki-daki yang mengotori hati disebabkan dosa harian dapat tercuci dengan bersih, agar bisa husul kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena hati kotor bisa menghalangi sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kelalaian itu tersumber dari hati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, meskipun kita saksikan bersama berapa banyak orang yang melakukan sholat, perilakunya justru sering melanggar syariat agama Allah. Disadari atau tidak, inilah fakta dan realita yang hadir di tengah-tengah mata kita, di depan mata kita yang tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Maka tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rutin ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, maka insya Allah akan menggapai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hati tidak baik, maka segalanya tidak akan baik. Jika hati rusak, maka ruksaklah segalanya. Jika hati yang bersinar, hati yang bersih, hati yang suci, pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya, rumah tangganya, perusahaannya, segala macam aktivitas kehidupan itu akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hati yang bersinar, itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menuntun hati orang yang bertakwa agar sampai kepada tanzurur rahmat wa tahsulul barokah, akan turunnya rahmat, turunnya kasih sayang Allah dan mendapatkan keberkahan dunia ataupun akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja uraian khutbah tentang takwa. Semoga kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.